selamat pagi untuk adik-adik di rumah dan teman-teman di rumah ya. Kita balik lagi nih di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Untuk guest hari ini itu ada Bapak atau Akang ya. Kalau Bapak tertua banget ya, Kang Bagjaya sudah tua kok. Kan kita manggilnya Akang aja nih. Untuk hari ini itu kita kedatangan guestnya itu adalah Kang Bagja. Kang Bagja ini adalah salah satu alumni di Stikes Budi Luhur Cimahi juga. Ya, betul. Terus sekarang juga Kang Bagja itu sebagai dosen juga ya Kang ya? Alhamdulillah. Sebagai dosen dan juga sebagai Kepala Biro Pusat Pengembangan Karir. Pengen tahu lebih lanjut tapi stop dulu. Kita kenalan dulu nih sama Kang Bagja. Sok Akang kenalin atuh sama adik-adik sama teteh-teteh di rumah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya yang menonton pagi, siang, malam ya. Perkenalkan nama saya Bagja Angga Sukma ya. Jadi saya di sini merupakan Kepala Biro Pusat Pengembangan Karir di Stikes Budi Luhur Cimahi yang memang latar belakang saya alhamdulillah dulunya seorang alumni ya. Jadi memang saya kenal Stikes Budi Luhur Cimahi ini dari tahun 2006. 2006 dari pertama berdiri Stikes ya, dari akper ya? Iya betul ya. Jadi peralihan dari akper ke Stikes, saya kenal dengan Stikes ini dari 2006. Tuh. Jadi cikalnya alumni Stikes Budi Luhur ya? Anak tertua, angkatan pertama S1 keperawatan. S1 keperawatan. Iya. Nah, Kang boleh diceritain ya? Kalau boleh ceritain kan kesannya kayak gimana gitu. Iya, ini mau ngomongin apa nih? Saya diundang ke sini mau ngomongin tentang alumni, tentang pribadi saya atau apa? Kalau tentang pribadi nanti banyak. Kalau tentang pribadi kan nanti banyak yang kepo ya. Nanti dulu aja lah masalah pribadi. Kalau tentang alumni kan kita udah banyak tuh cerita tentang alumni. Dari kemarin tuh ada Kang Enus, ada Kang Cecep, terus ada Teh Novita. Sekarang kita cerita aja nih Kang tentang bidangnya Akang sebagai Kabiro itu. Oke, baik, sangat menarik sekali. Nah, Kabiro itu kan bingung ya, kalau di tempat lain, kalau di institusi lain mungkin pusat pengembangan karir itu apa sih gitu kan, soalnya kadang saya sendiri pun suka bingung gitu kan, pusat pengembangan karir itu bidangnya ngapain aja, terus mewadahi apa gitu Kang. Ayo Kang ceritain Kang. Ya, jadi sedikit saja ya. Bidang saya ini langsung di bawah Wakil Ketua 4 yaitu Bapak Anda Fikri Hakim yang memang di bidang 4 itu lebih mengurusi tentang kerjasama, hubungan internasional dan juga tentang pengembangan daripada karir dosen, staf dan juga alumni. Nah, kebetulan di bawah WK 4 itu ada 2 kepala biro yaitu hubungan kerjasama dan saya pengembangan daripada karir institusi sivitas akademik di Stikes Budi Luhur Cimahi. Ya, jadi memang saya ini sebetulnya kalau misalkan mengurusi pelatihan, simpelnya ya, mengurusi pelatihan, seminar dan juga transfer study alumni dan juga yang paling sangat dicari oleh alumni yaitu peluang bekerja baik di dalam maupun di luar. Oh, berarti tidak hanya di luar negeri aja ya Kang ya? Betul. Kang kan mungkin di Stikes Budi Luhur Cimahi ini kan kita juga banyak bukan banyak, visinya memang internasional ya. Berarti banyak banget di bidang Akang itu yang program-program yang menunjang ke visi tersebut ya Kang ya? Baik itu kegiatan untuk mahasiswanya, kegiatan buat alumninya, kegiatan buat dosennya, dan itu pun tidak hanya luar negeri. Jadi dalam negerinya juga Akang urusin juga ya gitu. Nah sekarang kalau kita ini kan soalnya banyak juga sih yang mungkin yang menonton YouTube ini adalah mahasiswa Stikes. Ya, karena mudah-mudahan calon mahasiswa juga ya. Calon mahasiswa juga banyak gitu kan, karena kita juga kadang sekarang untuk masuk ke perguruan tinggi itu kan harus kepo dulu tuh. Kegiatannya ngapain di itu, benefitnya apa nilai lebihnya apa, itu kan biasanya anak zaman sekarang udah pintar nyari-nyari di YouTube, Instagram, Facebook. Nah Kang ceritain yang lebih mungkin kalau untuk dosen, pelatihan dosen, karir staf mungkin itu mah bagiannya mungkin akademik ya. Kalau sekarang mah kita ceritanya tentang alumni, mahasiswa kegiatannya kegiatan luar negerinya untuk mahasiswa Stikes Budi Luhur. Apakah di bawah Akang juga gitu kayak program akademiknya?
Baik, kalau untuk akademik seperti mungkin student exchange ya, lalu transfer kredit ya, sebetulnya Internship juga kan? Internship ya. Sebetulnya kalau yang dua tadi yang saya sebutkan di awal itu memang kita sifatnya koordinasi dengan prodi. Tapi memang eksekusi lapangan itu di bidang kami ya, gitu. Karena kami juga menaungi teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan upgrading pengetahuan dari bidang keperawatan maupun kebidanan, baik dalam hal pelatihan maupun seminar dan juga tadi kegiatan-kegiatan internasional juga di bidang kami. Dan namun yang sangat uniknya saat ini nih sebagai informasi tadi kita menyinggung tentang internship ya. Karena memang lagi booming banget nih di Budiluar tuh, internship lagi booming-boomingnya banget ya. Sebetulnya internship ini kalau misalkan kita lihat di dalam negeri itu biasa saja karena mahasiswa biasa berpraktik keperawatan maupun kebidanan itu di dalam negeri ya. Jadi, itu di puskesmas. aja lah itu mah standar ya. Paling bagus ya paling di rumah sakit provinsi ya. Betul. Nah, kalau di Stikes Budiluar Cimahi ini memang mempunyai terobosan yang sangat mungkin out of the box ya. Bagaimana sih mahasiswa bisa praktik di luar negeri? Nah, itu. Oh, jadi internship itu kalau kemarin kan Kang Cecep tuh ceritain tuh di Jepang. Oh iya, ada Kang Cecep ya di sini ya. Kalau Kang Cecep itu pengalaman sebagai pelakunya. Betul. Nah, kalau Kang Bagja ini pengalaman sebagai yang ngurusinnya, Kang. Nah, ceritain unik-uniknya, maksudnya anak-anak tuh pada saat mahasiswa tuh pada saat kegiatan internship itu kan Akang tuh yang suka nganterin dari mulai MCU itu diurusinnya kan di bidangnya Akang ya, MCU-nya, interviewnya. Nah, pernah nggak sih nemuin yang unik pada saat interview wawancara sama pihak Jepang? Ya, sebetulnya kalau yang namanya internship kita lihat dulu ya, internship itu apa sebetulnya supaya mudah dipahami. Itu praktik keperawatan atau kebidanan tetapi di luar Indonesia. Nah, khususnya di Jepang ya, di Jepang. Jadi mengambil beberapa SKS kompetensi baik kebidanan maupun keperawatan ya yang diambil di Jepang seperti itu. Nah, lalu prosesnya itu mungkin untuk mahasiswa reguler, saya berbicara mahasiswa reguler ya, karena kalau untuk mahasiswa internasional, jadi di kita ini nih teman-teman ada dua tipe mahasiswa ya, ada reguler maupun internasional. Kalau internasional itu sudah ada alurnya dan itu sudah pasti internshipnya di Jepang. Tapi ini saya berbicara untuk mahasiswa reguler juga bisa ya, tetapi dengan tahapan-tahapan yang pertama itu adalah wawancara dengan pihak Jepang. Nah, tentu wawancaranya itu sangat friendly sekali ya, tidak tegang, tidak apa, dan juga kita itu wawancara itu pasti diberikan dulu clue ataupun pelatihan bahasa kisi-kisi dulu sama pelatihan ya, bahasa ya, agar bisa nyambung dengan orang Jepangnya seperti itu. Nah, setelah dia match dengan pihak Jepangnya, lalu kita lakukan pembekalan-pembekalan baik itu dalam skill maupun di bidang bahasanya juga dibekali lagi. Nah, setelah itu tentu orang yang akan ke Jepang atau mahasiswa yang akan ke Jepang itu harus sehat kan, ya. Nah, itu ada tahapannya seperti medical check up ya. Nah, itu complete medical check up, dan juga kalau pada masa pandemik ini ada tambahan yaitu biasanya swab PCR itu harus negatif. Ya. Sebelum mereka masuk asrama itu ya kan? Betul ya, itu harus di swab dulu ya. Dan tentunya setelah semua itu berjalan, lalu pemberkasan daripada dokumen, baik itu paspor, visa ya maupun segala sesuatunya itu dipersiapkan dan berangkat ke Jepang untuk melakukan praktik keperawatan dan kebidanan. Dan yang perlu Anda tahu di sana itu teman-teman mempunyai target pembelajaran karena mempunyai SKS ya. Ingat, kita tidak bukan bekerja ya, dan kita juga tidak mempekerjakan mahasiswa, tidak. Bukan bekerja. Jadi ini tuh betul-betul Anda mempunyai muatan SKS ke sana. Ada yang dinilai di sana ya kan? Betul, ada target kompetensinya gitu. Nah, ini yang memang hal yang baru yang ada di bidang kami, yaitu di bawah bidang 4, khususnya di Biro P2K. Selain mengurusi alumni-alumni yang ingin bekerja di luar negeri. Tuh, itu gitu. Tadi kan alumni-alumni yang bekerja di luar negeri. Betul. Itu lebih menarik lagi ya Kang ya? Oh, itu. Iya, itu. Nah, jadi
dari mahasiswa aja nih ya teman-teman, kalau di kita itu teman-teman sudah diarahkan untuk menatapnya tuh bukan di Indonesia saja. Jadi udah pandangannya udah mindsetnya udah buat keluar negeri gitu ya. Bukan kita tidak cinta NKRI ya, betul. tapi kita ingin melihat dunia luar dan juga kita mempunyai pengalaman ya, karir yang lebih baik di luar itu kita fasilitasi semenjak mahasiswa, apalagi sudah alumni. Gitu. Dan malah yang untuk mahasiswa ini kan kita dulunya nggak ada internship ya, karena tidak ada magang di Jepang, malah dulu kita fokusnya ke penyaluran alumni di Jepang. Tapi karena sekarang beriringnya waktu, terus dari pihak Jepang juga memperbolehkan untuk magang atau praktek di sana, kita jejaki dan lagi booming banget nih di Stikes Budi Luhur Cimahi itu lagi booming banget. Kang Bagja ini hampir tiap minggu tuh kedatangan tamu orang Jepang, tapi orang Jepang yang sudah lama di Indo ya, jadi aman juga ya Kang. Untuk mencari mahasiswa itu untuk magang di Jepang. Jadi Kang Bagja ini lagi warawiri, itu lagi booming banget semenjak dari Bu, gini Bu, kita saking boomingnya ya, prodi itu kadang ketakutan. Kalau Pak Bagja datang pasti mau minta anak buat ikut karena interview. Semakin banyak ini kita mau ngajar siapa ini semua ke Jepang gitu. Itu intermezzo saja ya. Itu saking interestnya anak-anak ingin ke Jepang ya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan teman-teman nanti ada yang mau ke berkarir di luar negeri khususnya Jepang, dan punya adik, punya kakak, atau punya tetangga yang ingin menyampaikan hal tersebut, ya sampaikan aja ke Budi Luhur, kita fasilitasi. Karena itu adalah salah satu program Stikes Budi Luhur Cimahi. Selain yang dalam negerinya juga, kita kayak skill-skill mahasiswa itu udah pasti itu jadi nomor satu ya. Selain kita mempersiapkan anak-anak juga untuk bisa bersaing di era global, apalagi kan sekarang bekerja ke luar negeri itu merupakan hal yang biasa ya. Perawat dengan kata global itu sangat menarik sebetulnya ya. Karena atau bidan dengan kata global itu sangat menarik ya. Karena kita adanya perawatan bidan di sini. Dengan kata globalisasi itu saat ini bukan menjadi hal yang aneh sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke kuliah yang misalkan istilahnya nakes ya, khususnya perawat dan bidan, lalu mindsetnya masih di dalam negeri, mindsetnya masih dekat dengan rumah kerjanya, atau misalkan mindsetnya ingin jadi PNS yang memang beberapa kali tidak lulus-lulus seperti saya mungkin. Curhat nih Kang Bagja, curhat. Jadi udah berbalik arah sebetulnya ya, rezeki itu banyak di asal kita. Dan ternyata ketika saya mengetahui peluang di luar negeri itu ya teman-teman nih, itu jauh lebih menarik daripada di Indonesia sebetulnya. Asal nih kita mau nggak ke sana, kita mau nggak menjemputnya, dan kita punya mental yang siap nggak ke sana gitu kan. Sebetulnya pengalaman saya melihat teman-teman yang bekerja di luar ya, itu sangat menjanjikan sekali sebetulnya ya, dari bidang finansial maupun peningkatan knowledge juga gitu kan, itu sangat-sangat menjanjikan gitu kan. Apalagi jenjang karir yang mungkin bisa dikatakan lebih luas ya daripada teman-teman yang ada di Indonesia. Dan bahkan sebetulnya kalau saya belum berkeluarga, saya ingin loh bekerja keluar. Saya juga dulu sempat kalau saya belum nikah gitu, belum punya anak, pengen banget gitu. Soalnya kalau udah keluar itu biasanya ketagihan ya, ingin keluar lagi gitu kan. Karena kita kan sudah terbuka ya, karena kita juga memang kalau segala-galanya ngelihat luar negeri juga bukan berarti nggak bagus ya Kang. Malah kita bisa membangun, kalau kita ngelihat negara lain, kita juga bisa membangun untuk negara kita. Jadi kita nanti dari segi skill, dari segi knowledge itu bisa juga mendukung agar kita juga meningkatkan derajat kesehatan kita di Indonesia gitu. Nah kan seru banget ya nanti di season 2, ini baru sesi 1 nih, udah seru banget. Nanti di sesi 2 kita akan cerita pengalamannya Kang Bagja mengenai memberi peluang kerja kepada alumni kami. Kita cerita proses aja mungkin ya nanti ya. Di sana. Mau tahu nggak prosesnya gimana? Kalau tadi kan Jepang tuh, kalau Jepang memang udah sering banget. Nah nanti Arab Saudi, Turki juga dan lain-lain lagi. Oke, tetap stay tune di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Jangan kemana-mana, tetap nanti balik lagi di sesi 2.
Oke, balik lagi teman-teman dan adik-adik di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Cimahi. Kita di sesi 2 ini kita akan ceritain kalau tadi Jepang itu udah cerita banyak, Kang Bagja internship Jepang. Nah, sekarang kita itu masih di bawah bidangnya Kang Bagja juga. Jadi memfasilitasi alumni Stikes Budi Cimahi yang ingin bekerja ke luar negeri. Kalau Jepang mungkin tadi udah diulas secara sedikit ya. Kemarin juga udah banyak banget diulas. Nah, sekarang kita ke negara lain tuh, kita ke Arab Saudi. Karena memang Arab Saudi itu banyak sekali perawat yang bekerja di sana karena memang dari segi finansial di sana besar banget. Terus dari juga teknologi kesehatannya di sana udah bagus banget dan itu intinya ada kesempatan di sana. Iya, ada kesempatan di sana dan memang banyak banget membutuhkan tenaga kesehatan di luar Arab Saudi. Nah, itu kan kita itu pernah mewadahi alumni kita untuk bekerja di sana kan? Pak, dalam waktu dekat ini ya, kalau jauh-jauh sih udah sering banget gitu. Kalau kita bicara kampus kita memfasilitasi itu dari tahun 2007. Oh, udah ya. Waktu saya masih tingkat 2, saya lihat kakak tingkat saya yang lulus itu sudah ke luar negeri yaitu Arab Saudi dan juga Jepang. Oh, Jepang. Jadi udah dari itu dulu, saya ya? melihat kakak tingkat saya waktu itu berangkat ke sana memang difasilitasi dan bisa dikatakan kampus ini betul-betul mengarahkan ya alumni-alumni yang memang ingin bekerja di luar gitu. Mencari peluang di sana. Nah, dan itu tahun 2007 ya. 2007, ya. Sekitar 23 tahun yang lalu. Iya, betul. 13 tahun yang lalu. Ya. 23 tahun yang lalu. 13 tahun atau 14 tahun yang lalu itu kita udah berkiprah di sana. Ditambah lagi pada tahun 2011 nih ya teman-teman, kampus kita itu komitmen untuk go internasional. Itu aja belum komitmen aja untuk go internasional. Udah banyak yang melangkah keluar negeri kan, apalagi ditambah tahun 2011 itu kampus kita komitmen kita berkomitmen bahwa kita go internasional, kita fasilitasi semua alumni yang ingin bekerja keluar dan juga kita akan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan baik itu institusi kesehatan maupun institusi pendidikan di luar negeri gitu kan. Jadi kita punya komitmennya dari tahun 2011 ya. Dan mungkin Ibu juga tahu ya, kita itu pada tahun 2017, 10 tahun semenjak pemberangkatan alumni ke Arab Saudi tahun 2017 itu kita dipercaya oleh BPPSDM Kesehatan Untuk apa? alumni kita diikutkan program. Pasti tahu kan? Jadi alumni kita itu untuk proses karena kan dari Kemenkes itu punya program untuk mereka pemberangkatan perawat Indonesia ke Arab Saudi dan Qatar ya. Terus sampai uji lisensinya prometriknya itu memang kan kalau ke Arab Saudi itu ya kan harus punya license-nya. Kalau di Jepang kan kemarin harus lulus N berapa. Nah, kalau di Saudi Arabia juga memang berbeda ya kan. Ada tes-tesnya yang sebutnya prometrik. Jadi itu tuh kayak STR lah kalau di kita, jadi harus teregistrasi. Nah, itu kita sampai prosesnya pun kita yang maksud kampus Stikes Budi itu tidak pakai orang lain ya kan. Memang kampus sebetulnya kita itu tahu tentang kata prometrik itu. Saya aja ya, ini bukan kampus, saya pribadi tahu tentang kata prometrik dan itu ada sebuah license untuk bekerja ke Arab Saudi itu semenjak tahun 2013 atau 14 saya pribadi. Ya, dan itu sangat awam sekali. Sangat apa sih itu? Makhluk apa itu? Prometrik gitu kan. Nah, kenapa harus punya itu? Iya gitu kan. Di samping kita waktu tahun 2014, 13-14 itu belum ada ujikom kan, gitu kan. Nah, ternyata prometrik itu kalau misalkan diterjemahkan ya teman-teman sama dengan ujikom atau uji kompetensinya di Arab Saudi gitu kan. Nah, saya terpapar dengan kata prometrik itu lebih dalam ketika saya dapat kesempatan oleh pimpinan institusi untuk belajar ke Manila untuk ngambil masternya. Ngambil masternya di sana dipimpin, dikirim oleh kampus, oleh pimpinan. Betul, alhamdulillah unsur pimpinan memberikan kesempatan kepada saya dan di sana saya banyak terpapar. Oh, ternyata kalau kita ingin bekerja ke luar negeri ya kita tentukan dulu mana nih negara mana yang ingin kita bekerja kita di sana, negara yang mana. Misalkan kita Arab Saudi, ya udah berarti kan ada namanya prometrik kan. Nah, kita harus ikuti aturan di sana gitu kan. Nah, dan saya menyaksikan, bisa dikatakan saksi hidup mungkin saya tuh menyaksikan bagaimana nih yang namanya kampus kita itu belajar tentang prometrik gitu kan.
dengan uji prometrik itu bagaimana, proses prometrik itu bagaimana, jatuh bangunnya, mencari informasi bagaimana dari tahun 2013 kita tuh kalau 13 atau 13 kalau nggak salah ya. 2013 itu kita pernah melakukan tryout prometrik ya, di mana pada waktu itu kampus-kampus lain bahkan mungkin dari PPSDM Kesehatan belum melirik ke sana mungkin ya. Saya tidak tahu, tetapi yang saya sepengetahuan saya itu belum ke sana gitu ya, Indonesia itu. Nah, jadi pada tahun 2017 ketika ada proyek Perawat Indonesia Go Internasional dari PPSDM Kesehatan, dan kebetulan yang dituju itu Qatar ya kalau nggak salah. Nah, kita udah settle banget ya. Jadi untuk memang ini tidak terlepas dari pimpinan kita, betul. Bu yang Uni, visioner ya. Jadi Bu pimpinan kita itu betul-betul visioner pada saat itu. Jadi memang menangkap nanti kedepannya peluangnya tuh memang perawat itu harus bekerja di luar negeri, dan kita mah sudah melaksanakannya dari tahun lalu. Gitu. Maka dari itu ya PPSDM Kesehatan itu meminta kita ya untuk menjadi bahkan pimpinan kami semua saat ini, Ibu Sri Wahyuni, Bu Dokter, itu menjadi konsultan di sana kan ya. Jadi pada tahun 2017 itu beliau menjadi konsultan di PPSDM Kesehatan untuk program penyaluran tenaga kesehatan khususnya perawat dan bidan ke luar negeri gitu kan. Mengapa kampus kami yang dipilih? Karena mungkin kampus kami mempunyai pengalaman tentang hal tersebut ya. Concern di situ. Iya gitu kan. Ibaratnya kita itu tidak hanya punya visi Go Internasional itu tidak hanya sekedar visi, tapi memang mendukung kegiatan akademiknya, dan memang untuk untuk manfaatnya untuk alumni kami juga gitu kan ya Kang. Iya betul, dan mungkin Ibu juga tahu ya kenapa sih ada apa sih di luar negeri itu kan ya. Sebetulnya yang pasti itu daya tarik luar negeri itu adalah salary-nya pasti, gajinya pasti. Ya itu sudah pasti. Yang kedua mungkin atmosfernya yang berbeda ya, atmosfer daripada situasi bekerja ya. Sehingga itu nanti akan menjadi bayangan, nanti mungkin ada juga beberapa orang yang berpikir kalau saya bekerja di luar negeri itu kan mengadop ya. Jadi mungkin nanti dia pada saat, karena kan alumni-alumni kami juga ada yang beberapa mereka ngambil kontrak kalau mereka sudah merasa cukup ilmunya, salary-nya, mereka kembali ke Indonesia dan mereka menerapkan di mungkin nanti kalau saya bekerja di rumah sakit saya akan menerapkan pola bagusnya di sana ke rumah sakit. Makanya saya selalu berpesan nih kepada teman-teman semua, terutama untuk nakes ya, jangan pernah puas deh kalau sudah bekerja di puskesmas ya. Bagus untuk mengabdikan diri, untuk menolong sesama ya, untuk mengabdikan diri ke negara itu bagus. Saya sangat setuju dan saya sangat dukung. Tetapi kadang-kala kita juga harus memperhatikan nasib masa depan kita ya. Hidup itu pasti membutuhkan duit ya. Saya bukan mengajarkan mata duitan ya. Saya juga masih butuh duit. Ibaratnya gini, untuk bekerja ke luar negeri nanti setelah terkumpul itu modal atau kita kan bisa berkontribusi ke negara dengan sesuatu hal yang kita punya kan. Sehingga nanti pun jangan tidak hanya melulu masalah duit yang bisa nanti kita berikan untuk negara. Nanti di sana kita punya upgrading untuk knowledge-nya itu bisa kita. Nah, itu kita serap ilmu yang di luar itu kita aplikasikan di negara kita. Itu yang harapan kita gitu kan. Stikes Budi Luhur itu juga gitu. Dan sebetulnya alumni-alumni kita itu sudah sangat terpapar sekali dengan bekerja di luar ya. Dan alhamdulillahnya sekarang kalau sudah masuk ke tahun atau semester genap nih ya. Ini kan ada banyak alumni yang mau lulus nih ya. Mereka itu sudah mencari informasi nih. Udah banyak nanyain sudah banyak. Gitu kan. Ini bahkan gini. Ini saya punya cerita ya. Ada salah satu alumni profesi, bukan alumni ya, mahasiswa profesinas yang masih jadi mahasiswa ya. Kemarin ikut ini interview untuk ke Arab Saudi. Ya, dan lulus. Ya, tapi kan dia belum lulus kan. Dia lulus interview namun latar belakangnya masih mahasiswa gitu tapi kan. Dia udah lulus dari hasil interview dengan user. Interview dengan usernya itu udah lulus, tinggal nanti prosesnya dijalankan. Ya, prosesnya tadi proses prometrik itu sebetulnya gampang-gampang susah sih sebetulnya ya. Kalau itu kan, tapi kan kita juga di Stikes itu kan setidaknya kita dikasih ilmu atau anak-anak tuh memang dikasih di akademik itu kita sudah sesuaikan supaya nanti anak juga
untuk mengikuti ujian Promet itu tidak terlalu sulit gitu kan? Seperti Betul. apa teknik-tekniknya dosen? Betul, karena untuk lulus Promet itu memang ada langkah-langkahnya ya, dari mulai pengurusan data flow ya, pengurusan Mumari sampai ujian ya. Nah, mungkin nanti itu di kesempatan yang lain kita akan bahas sih bagaimana rangkaian proses untuk bekerja ke Arab Saudi. Nanti kita akan bahas di kesempatan lain ya, karena itu mungkin butuh 2 SKS ya. gitu. Nah, jadi memang intinya gini untuk teman-teman ya, jangan pernah takut untuk bekerja di luar negeri ya. Sangat di luar itu sangat membutuhkan perawat Indonesia yang latar belakangnya punya kearifan lokal yang bagus, budaya yang bagus, baik hati, murah senyum. Orang Indonesia itu terkenal seperti itu. Jadi orang luar itu sangat suka dan sangat menantikan nakes-nakes dari Indonesia itu untuk bekerja di sana. Khususnya dari Stikes Budi Luhur Cimahi ini pasti yang paling utama kita tawari itu adalah mau bekerja di luar negeri gitu ya. Kita mungkin nanti kita akan ceritain lagi di sesi 3 nih Kang. Karena ini seru nih, udah makin seru banget obrolannya. Nanti juga adik-adik juga pasti nanti penasaran, kenapa sih mahasiswa Budi Luhur teh bisa karar itu gitu Kang ya. Maksudnya bisa segitu excited banget kalau dengar kata, yuk ini ada interview kerja ke luar negeri kayak gitu ya. Nanti tetap di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, balik lagi di sesi terakhir ya Kang. Bukan sesi terakhirnya, di temanya Kang Bagja gitu kan. Ini di sesi 3. Nah, tadi kan kita udah banyak cerita. Cepet banget ya cepet sesi 3 lagi. Padahal soalnya masih banyak lagi yang saya mau omongin. Peluang kerja alumni di luar negeri itu harusnya nggak ada habisnya. Itu ada part 1, part 2, mungkin sampai part 10 mungkin ya. Karena memang itu sesuatu yang seru dan memang menjadi daya tarik juga sih, selain kegiatan akademik lainnya. Stikes Budi Luhur Cimahi itu tidak hanya juga melulu luar negerinya aja, akademiknya juga memang kita perhatikan. Karena ya tujuan kita selain mereka bisa berkompetisi di nasional, mereka juga harus bisa dong di internasional. Betul. Kan Akang ini udah beberapa kali ya, maksudnya berhubungan dengan alumni yang bekerja di luar negeri. Ada nggak sih alumni misalnya TTA misalnya gitu ya, dia udah bekerja di luar negeri, habis kontrak kan kalau di luar negeri itu pakai kontrak ya? Iya, biasanya 2 tahun sih. 2 tahun. Untuk yang pertama 2 tahun. 2 tahun. Boleh tuh kalau alumni mau memperpanjang kontrak lagi gitu? Oh, sangat boleh sekali, karena mereka itu biasanya sangat membutuhkan, apalagi kalau kinerja atau evaluasi kinerja alumninya itu dinilai bagus oleh user, itu pasti gak usah minta lagi, pasti ditawarin. Dan kebetulan memang alumni kita itu nggak ada yang jelek kinerjanya gitu. Jadi ditawarin lagi ya. Dan ini ada satu pengalaman nih ya, saya menyaksikan sendiri ini alumni yang kebetulan alumni S1 keperawatan ya. Waktu itu dia itu berangkat ke luar negeri itu sebagai terapis. Terapis spa terapis ya. Tetapi terapis spa-nya itu juga yang, karena saya pernah waktu itu ketemu waktu di Malaysia itu, kami itu menjenguk alumni kami, dan di sana itu kan kita terapis spa itu mungkin teman-teman, tapi di sana itu dia benar terapis spa kalau di Indonesia itu pasti konotasinya negatif. Iya, tapi kalau di sana itu benar-benar di terapis spa yang kalau punya teman-teman kan, jadi harus member klub gitu, jadi tidak sembarang orang bisa ke sana. Dan kalau misalkan ada pelecehan atau apa ke pegawai, maksudnya ke terapisnya, itu udah langsung diblok. Jadi gitu. Maksudnya gini, saya tuh bingung juga ya, kalau kita bicara spa, kenapa konotasinya negatif gitu? Karena mungkin di Indonesia tidak semua sih ya, mungkin kami juga dan ada itulah asumsi yang dibangun di Indonesia seperti itu. Ada beberapa, cuman kalau di sana kami tanya tuh ke alumni kami gitu, iya Pak, cerita begini kan, iya Bu, ini kami tuh ada yang itu tuh hanya candaan biasa kalau kata si alumni kita, tapi itu langsung diblok gitu sama ceritalah si alumni kami ini ke yang punya perusahaannya itu, ke manajernya, itu si orangnya langsung diblok. Jadi memang segitu amannya ya, kita tuh sampai gini, berarti kamu di sini aman Bu, sampai kita pun pergi ke tempat kerja diantar jemput. Jadi orang yang bisa
apa namanya menikmati pelayanan health spa itu adalah orang yang sudah terdaftar. Iya, yang memang udah jadi itu yang ada di luar negeri itu seperti itu. Jadi misalkan nih saya ingin masuk ke health spa tapi saya tidak terdaftar ya nggak bisa gitu kan. Jadi memang kita mencari peluang kerja anak-anak mahasiswa di luar juga kita memperhatikan sangat keamanannya ya Kang ya. Mau dilanjut kan nih pengalamannya? Ya, belum selesai kan? Oh iya, belum. Itu tadi saya malah ceritain sekarang kembali tadi baru Nah, jadi gini. Nah, alumni kami itu ya waktu itu kan memang pertama kali ikut bekerja di health spa itu tadi di Malaysia ya. Dan dia tuh selesai kontrak itu 2 tahun atau 1,5 tahun lah saya pastinya orang yang sama nih ya kayaknya Kang. Kemungkinan deh. Ini, soalnya, tapi kayaknya nggak mungkin soalnya kan banyak di Malaysia ada 10 orang kan. Tapi pasti bisa nebak nih ya. Siapa alumni sukses itu? Banget. Iya sangat sukses banget itu ya alumni pendidikannya. Setelah itu dia pulang ke Indonesia hanya beberapa bulan lalu dipanggil lagi oleh perusahaan dan apa yang terjadi? Perusahaan itu mempunyai health spa yang ada di Moldova. Oh jadi cabangnya? Mungkin iya atau yang di Malaysia mungkin cabangnya yang pusatnya di sana mungkin aja. Oh jadi dari Malaysia langsung ke Moldova Rusia. Dan ternyata saya kira di Moldova Rusia itu si teteh itu tuh mau bekerja lagi sebagai terapis seperti di Malaysia. Tapi bukan sebagai apa Kang? Trainer. Wih hebat ya. Ya kan kita bisa nilai ya alumni kita itu seperti apa gitu kan. Ya trainer untuk mengajarkan calon-calon terapis health spa yang ada di Rusia untuk bekerja secara profesional. Trainernya adalah alumni kami. Jadi selama di Malaysia dia punya track record yang bagus, evaluasi yang bagus dari atasannya, dipromosikan ke sana dan sekarang di Rusia Moldova itu dia sebagai trainer untuk mengajarkan teknik-teknik health spa kepada calon-calon tenaga health spa-nya di sana. Itu. Karena bedanya gini, kalau kenapa dia bisa jadi trainer? Saya bisa jawab karena kalau kita lihat tenaga health spa itu biasanya itu dari orang awam yang dilatih, jadi tenaga terlatih, bukan tenaga kesehatan. Kan ada dua kan, ada tenaga terlatih, ada tenaga terdidik kan, seperti itu. Nah, alumni kami backgroundnya adalah perawat. Jadi memang dari secara keilmuan anatomi, fisiologi tubuh, dia sudah tahu patologi tubuh seperti apa. Kalau ada yang patologi kan, dia sudah tahu penanganannya seperti apa. Jadi karena mempunyai bekal ilmu ilmu tersebut ya, jadi alumni kami sangat paham sekali tentang fungsi tubuh, sehingga ketika dipadukan dengan ilmu terapis ya, baik itu massage maupun tradisional spa seperti itu match banget gitu. Sehingga dia diangkat menjadi trainer di Rusia di sana. Terus Kang, yang itu kan yang health spa nih. Terus ada juga yang di Arab Saudi ya. Di Arab Saudi itu kita sudah dengar waktu itu kebetulan Ibu Ketua kita, Bu Dr. Sri Wahyuni itu umroh ke sana, ketemu sama alumni itu banyak cerita. Ternyata memang sampai nggak pulang-pulang karena memang mereka setiap kontrak diperpanjang lagi karena memang mungkin kinerjanya lulusan dari Stikes Budi Luhur Cimahi ini kompetensinya mereka ya bagus lah kinerjanya sehingga mereka skillnya bagus, jadi mereka memang dipercaya untuk diperpanjang. Ada juga yang Jepang sudah pulang balik lagi ke sana gitu kan. Bahkan ada yang nikah sama orang Jepang ada gitu kan. Mungkin karena memang pertama kita concern di situ, jadi kita melatih skill anak-anak, skill mahasiswa untuk supaya bagus dan juga terampil, supaya nanti pada saat kita mereka bekerja di luar negeri pun mereka kinerjanya terpakai dan bagus. Sebetulnya sangat disayangkan ya Bu, kalau misalkan kita tanya ke tenaga kesehatan, calon tenaga kesehatan artinya calon yang masih mahasiswa mau bekerja di mana ya, di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, menjadi PNS paling banter gitu ya. Kalau di bidang saya nanti itu sebetulnya tenaga nakes itu sangat luas. Selain tadi di luar negeri bisa nanti di tambang ya. Itu udah betul. Bisa juga nanti sebagai alumni yang kemarin itu dari Indonesia Sehat itu kan. Iya. Nah, itu ini memang sangat luas. Bahkan alumni kami juga ya dibekali pelatihan dan seminar KWU kalau ada di S1 itu bukan di S1 saja, di bidang juga ada. Di D3 keperawatan ada KWU, yaitu kewirausahaan, di mana
kita itu membekali semua alumni itu tidak berfokus pada puskesmas lagi, tidak berfokus pada rumah sakit lagi, dan tidak berfokus pada hanya ada satu pilihan PNS, enggak. Bahkan alumni kami yang sukses menjadi entrepreneur atau pengusaha itu kenal Medina Zain enggak? Nah itu adalah salah satu alumni itu kita. Medina Zain yang kemarin ada kasus sama si siapa? Saskia Sungkar. Itulah saya kurang tahu ya. Anda tahu juga ya. Jadi memang itu adalah salah satu alumni kami. Jadi banyak itu juga sih ada tingkat yang sekarang yang sudah lulus tuh ada yang buka klinik sendiri. Jadi memang mindsetnya bahwa lapangan pekerjaan untuk perawat bidan itu memang terbuka luas, banyak. Sangat luas. Dan selain di dalam negeri juga di luar negeri pun banyak. Apabila kita ingin berwirausaha sendiri juga banyak ya bisa. Dan yang uniknya itu adalah ketika itu digabungkan wirausaha dan luar negeri, tahu nggak siapa? Ada alumni kita yang punya travel ke Jepang. Kang Budi. Kang Budi. Jadi kepikiran juga ya nyampe sana karena dulu dia bekerja di Jepang sebagai perawat di Jepang, Kang di Jepang ya, dan dia sebagai pengusaha juga di Jepang, travel Indonesia Jepang. Sampingannya itu ya, sampingannya travel. Sampingannya aja udah cuan banget gitu. Jadi memang kami ini di Stikes Budi Luhur pimpinan itu sangat concern, selain go internasional juga banyak banget skill yang memang mereka kita dapatkan secara akademik, secara kewirausahaan, entrepreneur. Visi misi kita memang mengarahkan supaya alumni kami itu tidak maksudnya mindsetnya itu terbuka lebar ya Kang mungkin karena waktu juga nih. Ini selesai nih. Kalau boleh mah 1 jam, tapi kan karena kita 30 menit Kang, jadi nanti kita jadwalkan lagi ya. Nanti mungkin ada peluang kerja luar negeri. Ini sih belum ke peluang kerja. Belum, ini hanya pembukaan saja sih ya teman-teman. Nanti akan ada part 2-nya, part 3-nya. Kita akan bahas lagi di podcast ini. Mungkin untuk kali ini terima kasih Kang Bagja sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya, sudah mau kita culik untuk podcast kali ini. Mau dong culik lagi nanti ya. Oke, nanti sampai ketemu lagi di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi lain waktu. Jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan untuk adik-adik yang berminat bekerja di luar negeri sebagai tenaga kesehatan itu mungkin bisa berkuliah di sini juga ya. Ini sekalian promosi ini sedikit aja. Dan tetap stay tune di YouTube Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, sampai jumpa lain waktu dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.